Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada hari ini. Buah kedondong, buah mangga, beli buah di Semarang. Sudah lama tak jumpa, apa kabar kalian sekarang? Tidak terasa sudah lama ya, Ibu dan anak-anak sekalian tidak bertemu secara langsung untuk belajar di sekolah seperti dulu. Tapi walaupun kita tidak bertemu secara langsung, anak-anak dan ibu masih bisa sama-sama belajar, melakukan proses pembelajaran bersama melalui video seperti saat ini. Nah, ibu harap anak-anakku sekalian tetap dalam kondisi yang sehat dan terhindar dari yang namanya virus corona atau COVID-19. Pergi ke hutan ada gorila, lalu bertemu nenek tua. Mari semua kita berdoa sebelum kita belajar bersama. Jadi anak-anak, kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar bersama. Mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita belajar, kita tetap harus semangat. Meskipun kita belajar melalui video seperti saat ini, tapi kita harus bersyukur karena kita masih bisa belajar walaupun di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu ingin mengingatkan untuk anak-anak semua agar tetap hidup secara disiplin. Bangun pagi, mandi pagi, agar jangan lupa juga anak-anak itu harus olahraga biar anak-anak tetap sehat dan terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini. Nah, pada saat ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu sekarang kita akan belajar tentang pantun. Nah, anak-anak, kita belajar pantun di sini agar kita mengerti tentang pantun dan kita bisa diasah atau dilatih otak kita untuk memahami dan mengerti dari maksud dari pantun yang kita bacakan atau yang kita dengar. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu tadi lakukan di awal saat Ibu menanyakan kabar anak-anak sekalian dan saat Ibu mengajak anak-anak sekalian berdoa, itu merupakan contoh pantun. Ibu berpantun untuk mengajak anak-anak sekalian berdoa dan untuk menanyakan kabar anak-anak sekalian. Nah, apa sih itu pantun? Nah, pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang terdiri atas sampiran dan juga isi dan dengan rima AB. Itu merupakan pengertian atau definisi dari pantun. Nah, dari pantun sendiri itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pantun itu terdiri dari 4 baris. 4 baris. Kemudian ciri yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan ciri yang ketiga, pantun itu berisi sampiran dan juga isi, memiliki sampiran dan memiliki isi. Dan ciri yang keempat, pantun itu memiliki rima. Rima pantun bisa seperti AB atau A. Itu merupakan ciri-ciri pantun. Ingat ya, ada 4 ciri. 1, 2, 3, 4 ciri pantun yang harus kita ingat. Nah, selanjutnya memahami isi pantun. Penting bagi anak-anakku sekalian untuk memahami isi pantun agar kita tahu dari pantun tersebut apa isinya, apa makna yang terdapat dalam pantun tersebut. Nah, dalam pantun memiliki 2 pokok struktur utama, yaitu sampiran dan isi.
Jadi anak-anak harus ingat, dalam sebuah pantun itu memiliki sampiran dan juga isi. Nah, pertama kita akan membahas tentang sampiran. Sampiran itu terletak di baris pertama. Ingat, di baris pertama dan kedua. Jadi sampiran itu berada pada baris pertama dan baris kedua pada bait pantun, dan merupakan kata kiasan atau kata pengantar. Jadi ibu ulangi, dalam pantun itu terdapat sampiran dan isi. Nah, sampiran itu berada pada kalimat pertama dan kedua pada bait sebuah pantun dan merupakan kata apa? Kata hiasan atau kata pengantar dalam pantun. Jadi seperti itu yang dinamakan sampiran. Nah, itu tadi tentang sampiran. Dan selanjutnya dalam memahami isi pantun itu kan ada struktur utamanya yaitu sampiran dan isi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang isi pantun. Nah, isi pantun ini terdapat pada baris ke-3 dan baris ke-4 dalam bait pantun dan merupakan tujuan atau pesan dari pantun. Nah, jadi isi ini ibu tegaskan kembali, kalau isi pantun itu terdapat pada baris ke-3 dan ke-4 pada bait pantun. Nah, dalam isi ini akan menyampaikan tujuan dan isi atau makna yang ingin disampaikan dari pantun itu sendiri. Jadi kita dapat mengerti, kita dapat menalar atau memahami, kita dapat memahami pantun tersebut dari isinya. Kita lihat saja isinya itu pada baris ke-3 dan ke-4. Jadi anak-anakku sekalian, itu tadi tentang definisi atau pengertian dari sampiran dan isi. Perbedaan dari sampiran dan isi pada sebuah teks pantun atau pada syair pantun. Seperti itu. Nah, seperti yang ibu katakan tentang isi dan sampiran sebelumnya, di sini kita akan memahami tentang isi dari sebuah pantun atau pesan atau makna yang ingin disampaikan dari sebuah syair pantun. Nah, dalam amanat pantun ini tentunya berisikan tentang pesan atau makna yang terdapat dalam pantun. Nah, kita di sini akan belajar tentang bagaimana cara memahami, menggali isi dan amanat pantun agar pada satu syair pantun kita dapat mengerti makna yang akan disampaikan dari pantun tersebut. Kira-kira seperti apa amanat atau isi yang ingin disampaikan dari pantun tersebut? Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar tentang apa itu pantun, kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari sebuah pantun, kita belajar tentang struktur pantun yang terdiri dari sampiran dan isi. Dan pembelajaran kita hari ini juga terkait tentang menggali isi amanat dari sebuah pantun. Nah, supaya anak-anakku sekalian lebih mengerti dan memahami tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pantun, ibu akan perlihatkan video yang bisa membantu anak-anak untuk lebih memahami tentang pantun. Kita nonton bersama dulu video yang akan ibu tampilkan. Assalamualaikum Ananda. Makna dan amanat pantun. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menentukan makna pantun dan amanat pantun. Selamat belajar. Pantun juga dapat dijadikan untuk menasehati diri kita sendiri. Selalu melakukan introspeksi diri atau mengingatkan diri sendiri adalah sebuah akhlak yang utama.
Makna sebuah pantun dapat kita lihat pada bagian isi, yakni baris ketiga dan keempat di setiap pantunnya. Dengan memahami isi pantun tersebut, pembaca akan dengan mudah memahami maksudnya. Mari kita lihat contohnya. Melati wangi, melati putih, rempah-rempah banyak gunanya. Mari kita hidup bersih, buang sampah pada tempatnya. Kira-kira dari pantun ini apa ya makna yang terkandung? Makna pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat, yakni mengajak kita untuk hidup bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dua tiga burung kenari. Apa hajat Tuan Hamba kemari? Dua tiga kecil lagi. Dua tiga mana kali? Hei, bukan kau lah. Ada dua loceng tak ada cakap ah. Dua tiga loceng bunyi. Saya mau beli dua loceng. Kering, 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 kering. Saya ada pantun tiga kerat. Dengar ah, dengar. Dua tiga toyol bermain. Semua kepala botak licin. Nah, bagaimana dengan video yang Ibu perlihatkan anak-anak? Apakah sampai di sini anak-anakku sekalian sudah bisa mengerti dan memahami tentang pantun itu sendiri? Nah, supaya lebih jelas, Ibu akan memberikan beberapa contoh yang Ibu akan jelaskan tentang pantun. Ibu akan memberikan contoh pantun. Anak-anakku bisa lihat bersama pada pantun, teks pantun yang Ibu tampilkan. Kita lihat. Nah, pantun tersebut terdiri dari 4 baris dan 1 bait. Jadi ini merupakan contoh 1 bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Nah, kita lihat bersama pada baris pertama dan baris kedua, yaitu indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Itu merupakan sampiran. Betul sekali. Jadi kita ingat ciri-ciri pantun yang sudah kita pelajari terlebih tadi. Dan kita ingat struktur dari sebuah pantun. Jadi bait pertama dan baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Jadi pada teks pantun yang Ibu perlihatkan, yang merupakan bagian dari sampiran yaitu indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Itu merupakan sampiran dari pantun yang anak-anakku lihat pada saat ini. Nah, selanjutnya kita beralih pada barisan yang di bawahnya. Nah, itu merupakan barisan ketiga dan baris keempat. Nah, sesuai yang sudah kita pelajari, kalau baris ketiga dan baris keempat merupakan bagian dari isi pantun. Betul sekali. Nah, jadi teks yang bertuliskan jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati, merupakan bagian dari isi pantun. Sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Jadi sampiran pada baris 1 dan 2 dan isi pantun berada pada baris 3 dan 4. Anak-anakku bisa lihat bersama. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Pada teks pantun tersebut, pada akhiran pertama kita lihat pada sampiran, indahnya persahabatan. Itu berakhiran dengan huruf N. Kemudian pada baris kedua, saling menjaga dan menghormati. Itu berakhiran huruf I. Nah, jadi pertama itu berakhiran huruf N dan selanjutnya itu berakhiran huruf I. Nah, pada baris ketiga, jagalah kesehatan badan. Juga berakhiran huruf N. Nah, pada baris keempat, jangan sampai mengobati. I, berakhiran I. Nah, anak-anakku bisa lihat bersama, setiap dari isi sampiran dan isi pantun itu akhirannya sama. N-I-N-I.
Nah, itu yang dinamakan sajak ABAB karena memiliki akhiran yang sama. Jadi, ini contoh pantun yang berakhiran sajak ABAB. Nah, sampai di sini anak-anakku sudah mengerti. Nah, ibu rasa anak-anak sekalian di rumah sudah paham tentang penjelasan ibu. Nah, selanjutnya kita kembali lihat pada bait pantun ini yang terdiri dari satu bait pantun dan 4 baris ini. Kira-kira pantun ini ingin menyampaikan apa? Apa sih isi dari pantun ini? Apa amanat yang bisa kita terima dari pantun ini? Nah, kita baca ulang bersama lagi. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, berdasarkan ini kita lihat pada isi pantun, jaga kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Jadi amanat yang ingin disampaikan dari pantun ini yaitu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Kita harus menjaga kesehatan, jangan sampai kita diobati. Jadi daripada kita minum obat, lebih baik kita menjaga tubuh kita dari saat ini, dari saat kita masih sehat. Siapa sih yang suka makan obat? Obat kan pahit. Pasti anak-anak sekalian tidak mau kan kalau makan obat. Jadi lebih baik kita mencegah. Lebih baik kita menjaga kesehatan tubuh kita dari sekarang agar kita tidak sakit. Terutama pada saat ini, kita ingat lagi pada saat ini ada virus corona atau COVID-19. Jadi anak-anakku sekalian harus rajin menjaga kesehatan, kebersihan tubuh agar terhindar dari sakit penyakit dan juga terhindar dari virus corona atau COVID-19. Ini merupakan contoh pertama yang Ibu jelaskan. Bagaimana anak-anakku sekalian, anak-anak? Apakah bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita pindah ke contoh kedua. Di sini kita belajar lagi, kita lebih memahami tentang isi pantun atau tentang pantun itu sendiri. Nah, kita lihat bersama. Kali ini Ibu akan memberikan contoh pantun, satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris dalam satu pantun ini. Nah, seperti tadi penjelasan yang tadi, yang mana sampiran? Kira-kira yang mana sampiran? Ya, sampiran itu berada pada baris pertama dan kedua. Jadi pada bait pantun yang kita lihat bersama, rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Itu merupakan sampiran dari pantun yang kita lihat bersama. Nah, selanjutnya pada baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Nah, bisa kita lihat bersama. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Itu merupakan isi dari pantun yang kita lihat bersama karena berada pada baris ketiga dan keempat. Nah, anak-anakku coba perhatikan bersama pada pantun ini, semuanya setiap kalimatnya berakhiran dengan huruf R. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, semuanya berakhiran dengan huruf R. Nah, karena itu ini merupakan contoh pantun dengan sajak akhiran A. Ibu ulangi. Jadi ini merupakan contoh pantun yang sajaknya itu berakhiran A. Karena sama dengan pantun ini berakhiran RRR semua. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita analisis, kita perhatikan lagi pantun ini. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, kira-kira dari pantun ini apa amanat atau apa isi yang ingin disampaikan bagi kita, pembaca atau pendengarnya? Kira-kira apa ya? Apa
amanatnya. Apa amanat dari pantun ini? Nah, coba kita lihat. Kalau kita ingin tahu amanatnya, kita lihat pada isi pantun itu sendiri. Nah, isi pantun berada pada baris ketiga dan keempat. Nah, kita lihat, jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, ini merupakan isi pantun yang sekaligus berisi tentang amanat pantun yang ingin disampaikan. Jadi, amanat yang ingin disampaikan yaitu, kalau anak-anakku sekalian ingin pintar, ingin menjadi anak yang pintar, tentu dengan cara belajar. Jadi kalau anak-anakku sekalian mau menjadi anak yang pintar, tentu anak-anakku sekalian juga harus belajar. Karena dengan belajar, anak-anakku bisa menjadi pintar. Semuanya bisa menjadi pintar kalau belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Nah, jadi pantun ini yang kita lihat bersama merupakan pantun yang ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa mengingatkan kalau anak-anak ingin menjadi anak yang pintar itu tentunya harus belajar. Nah, sampai sini apakah anak-anakku sekalian sudah mengerti tentang pantun? Pertama tadi kita sudah belajar tentang definisi atau pengertian dari pantun. Kita belajar tentang ciri-ciri pantun. Terus selanjutnya kita belajar tentang struktur pantun yang terdiri dari sampiran dan isi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang sampiran, belajar tentang isi. Kita belajar tadi tentang bagaimana itu teks pantun, bagaimana itu isi dari pantun, bagaimana sajak. Tadi ada sajak ABAB, ada sajak AA, sudah ada contoh yang kita pelajari bersama. Kemudian ditambah dengan video yang Ibu perlihatkan tentang pantun, tentang contoh pantun. Jadi saya harap anak-anakku sekalian mengerti tentang pantun yang sudah kita pelajari pada saat ini, tentang materi pantun yang kita pelajari. Jadi anak-anakku sekalian sudah bisa menggali isi dan amanat pantun berdasarkan pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita kan sudah belajar tentang pantun. Pada hari ini kita sudah belajar tentang menggali isi dan amanat pantun. Selanjutnya kita akan mengerjakan, anak-anakku sekalian akan mengerjakan tugas yaitu LKPD. Nah, tentunya dalam mengerjakan ini anak-anakku sekalian akan mengerjakan dari rumah masing-masing secara mandiri. Dan tugas ini sangat mudah karena sebelumnya kita sudah belajar bersama. Sudah belajar pada hari ini tentang pantun. Jadi anak-anakku sekalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, anak-anakku bisa lihat LKPD-nya. Dan nantinya tugas ini akan Ibu fotokan lagi. Ibu akan fotokan dan kirimkan ke grup WhatsApp. Jadi nanti anak-anakku sekalian kasih ingat orang tuanya untuk memperlihatkan tugas yang nanti Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp nanti. Nah, selanjutnya dalam mengerjakan LKPD ini, anak-anakku sekalian tinggal menuliskannya di buku latihannya. Jadi kerjakan di buku latihannya. Dan nanti tugas ini setelah anak-anakku sekalian tulis, minta tolong sama ayah ibu atau keluarga di rumah agar bukunya nanti dibawa ke sekolah. Nanti Ibu periksa di sekolah tugas yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, setelah itu nanti bukunya akan dikembalikan setelah Ibu selesai mengerjakan atau memeriksa tugas anak-anak sekalian. Nah, setelah itu selanjutnya, tugas berikutnya nanti pada LKPD-nya anak-anak akan membuat pantun. Nah, nanti dari pantun yang anak-anak buat, nanti anak-anakku akan bacakan pantun yang kalian buat sesuai tema yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya setelah dibacakan, anak-anakku akan menyampaikan amanat dan isi dari pantun tersebut, dari pantun yang anak-anakku buat. Jadi nantinya
dalam pembuatan pantun dan nantinya dalam pembuatan pantun setelah anak-anakku buat pantunnya, anak-anakku akan videokan. Jadi di sini minta tolong lagi kepada ayah atau ibu atau siapapun di rumah untuk memvideokan anak-anakku sekalian dalam membacakan pantun yang sudah kalian buat dan menyampaikan amanat atau isi dari pantun yang anak-anakku sudah buat. Jadi bagaimana? Apakah tugasnya dimengerti? Nah, selanjutnya anak-anakku harus tetap semangat. Meskipun kita belajar di rumah secara terpisah, tidak bersama teman-teman, tidak bersama bu guru, tapi kita tetap harus selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, masih bisa belajar walaupun dari rumah masing-masing. Dan ingat ya anak-anak sekalian, tetap harus disiplin. Jangan mentang-mentang di rumah, jangan mentang-mentang tidak sekolah, jadi anak-anakku semua bermalas-malasan. Tidak bangun pagi, tidak mandi pagi. Jadi kalau semua itu anak-anakku tidak akan tidak semangat dalam belajar, nanti main terus di rumah. Dan perlu diingat anak-anak, belajar dan main harus seimbang. Jadi kita belajar dulu, kemudian baru bermain di rumah. Nah, dan ingat juga untuk tetap menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan tubuh kita agar anak-anak tetap sehat dan terhindar dari virus corona atau COVID-19. Nah, anak-anakku sekalian, ini demikian pembelajaran kita pada saat ini tentang pantun. Dan minggu depan kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Jadi setelah pelajaran pantun kita hari ini telah selesai, tugas-tugas anak-anakku sekalian sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang materi baru tentang teks eksplanasi. Nah, selanjutnya sebelum ibu atau kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, pergi ke pasar membeli sawi. Beli sawi di ibu kota. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.